Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran tematik kelas 4. Kali ini saya akan membahas tema 1, subtema 3. Perhatikan baik-baik ya, jangan sampai ada yang terlewat. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Keragaman makanan tradisional di Indonesia. Yang pertama, rendang. Siapa sih yang nggak tahu rendang? Makanan ini adalah makanan yang paling enak di dunia. Makanan ini berasal dari Padang, Sumatera Barat. Terbuat dari daging sapi, santan, dan bermacam rempah-rempah. Dimasak hingga kering dengan api kecil dan waktu yang sangat lama. Waktu memasaknya dibutuhkan waktu yang sangat lama ya. Rendang dapat dijumpai di setiap warung makan Padang di seluruh dunia. Kalau ada warung makan Padang, pasti menyediakan rendang. Berikutnya adalah gudeg. Gudeg adalah makanan khas berasal dari Yogyakarta, terbuat dari olahan nangka muda sebagai bahan dasar yang ditambah santan. Memiliki cita rasa manis dan berwarna lebih merah kecoklatan. Biasanya dipadukan beberapa topping tambahan seperti tahu atau tempe bacem, ayam, dan telur semur. Berikutnya mandai. Mandai makanan khas yang berasal dari Banjar, Kalimantan Selatan. Bahan dasarnya menggunakan cempedak. Mungkin sama seperti gudeg, tapi kalau gudeg menggunakan nangka, mandai menggunakan cempedak dan diawetkan menggunakan garam. Semakin lama diawetkan, rasanya semakin asam dan semakin lezat. Berikutnya serombotan. Serombotan makanan khas berasal dari Bali. Makanan yang berasal dari berbagai sayur-sayuran seperti kecambah, kacang panjang, bayam hijau, buncis, dan terang bulat. Bumbunya menggunakan sambal kelapa parut, bumbu kacang, dan uyah sereh limo. Berikutnya papeda. Papeda ini adalah makanan khas berasal dari Papua. Merupakan bubur yang terbuat dari sagu. Teksturnya kenyal, licin, dan lengket seperti lem. Biasanya disajikan dengan ikan kuah kuning. Bagi orang sana, makanan ini adalah makanan favorit yang sangat nikmat sekali. Selain makanan yang tadi, masih banyak makanan tradisional khas dari daerah lain. Contohnya mie Aceh dari Aceh, bika Ambon dari Sumatera Utara, kerak telur dari DKI Jakarta, lumpia dari Semarang, Jawa Tengah, serabi dari Jawa Barat, ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat, bubur pedas sambas dari Kalimantan Barat, sup kondro dan coto Makassar dari Sulawesi Selatan, lapa-lapa dari Sulawesi Tenggara, serta gohu ikan dari Maluku Utara. Keberagaman budaya di provinsi tempat tinggal. Tadi kita sudah mempelajari keberagaman makanan di Indonesia. Sekarang kita mempelajari tentang keragaman budayanya di provinsi tempat tinggal kita ini. Keragaman budaya di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor manusia dan faktor lingkungan alam. Faktor manusia meliputi wilayah tempat tinggal, perbedaan sosial wilayah, dan aktivitas dari para leluhur. Kebudayaan yang dibentuk leluhur didasari oleh aktivitas harian masyarakat seperti mengolah lahan, berinteraksi dengan lingkungan, berkomunikasi, dan proses penyembahan Tuhan. Adapun faktor alam seperti letak atau lokasi suatu tempat sangat berpengaruh pada kebiasaan hidup masyarakat, seperti kehidupan masyarakat di pegunungan berbeda dengan kehidupan masyarakat di pesisir pantai. Nah, berikutnya adalah pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui apa itu bunyi,
sumber bunyi, dan bagaimana bunyi itu merambat. Sekarang kita mempelajari sifat bunyi bertemu dengan permukaan benda. Dalam proses perambatannya, bunyi bertemu dengan berbagai macam benda. Ada benda yang keras dan ada benda yang lunak. Jika bunyi bertemu dengan benda-benda yang memiliki permukaan keras, bunyi akan dipantulkan. Jika bertemu dengan benda-benda yang memiliki permukaan yang lunak, bunyi akan diserap atau diredam. Benda yang memiliki permukaan keras dan rapat mampu memantulkan bunyi. Contohnya, batu, kayu, besi, seng, dan kaca. Sebaliknya, bunyi akan diserap atau diredam jika mengenai bahan yang lunak atau berongga. Contohnya seperti kapas, busa, wol, kain, kertas, dan karpet. Nah, sekarang kita mempelajari sifat pemantulan dan penyerapan bunyi. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua adalah gaung atau kerdam. Yang ketiga adalah gema. Nah, apa itu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli? Bunyi pantul yang bersifat memperkuat bunyi asli terjadi jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul sangat dekat. Terus, apa itu gaung atau kerdam? Gaung atau kerdam merupakan bunyi pantul yang sebagian bunyinya terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyinya yang dihasilkan tidak jelas. Itu gaung ya. Beda dengan gema, gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Jadi gema terdengar sangat jelas. Contohnya di ruangan yang sangat besar atau di alam terbuka. Oke, lanjut ke pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas kosakata baku dan kosakata tidak baku. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya sesuai dengan ejaan dan kaidah bahasa Indonesia. Dan kosakata tidak baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan ejaan dan kaidah bahasa Indonesia. Walaupun bacanya sama, tapi penulisannya berbeda ya. Itu kosakata baku dan tidak baku. Kosakata baku digunakan dalam ragam resmi, seperti menulis surat resmi, menulis surat lamaran, dan lain sebagainya. Sedangkan kosakata tidak baku digunakan dalam percakapan sehari-hari, atau menulis surat tidak resmi, atau menulis surat ke teman, menulis surat ke keluarga, dan lain-lain. Berikut contoh kosakata baku dan kosakata tidak bakunya. Cukup sekian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa baca juga bukunya, dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ke saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya.